kasih, kebaikan Tuhan selalu diberitakan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang ada selalu di pihak kami Tuhan. Selama-lamanya kasih setiamu Tuhan akan selalu menyertai di setiap situasi. Dalam segala hal yang kami hadapi, kami percaya bahwa kebaikan demi kebaikan yang selalu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan ucapan syukur kami sepanjang minggu yang kami boleh lalui, di mana kami melihat penyertaan, perlindungan, berkat-Mu terus dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Allah kita semua. Dari hati yang bersyukur sama-sama buat kebaikan. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with sinners' heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. Sambil angkat tangan kita dari hati bersyukur. So remember your people, We are His children, amen. remember your promise, oh God. Yang terima anugerah dikatakan Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. Dia pakai saudara dan saudara yang lemah menjadi orang-orang yang kuat, amin. You use the weak to lift the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people. We are His children. Remember
Jesus. We have a faithful God, amen. Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia juga yang akan berperang bagi kita, amen. Haleluya. Come on church, together we sing. Overcome, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Resurrection, power of Christ.
menyelamatkan saudara, amin. Dialah jalan kebenaran. Dengan iman sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Percaya hari ini dalam kuasa kebangkitan dan kita berjalan menerima mujizat dari Tuhan, amin. Yang percaya sorakan haleluya. Sambil angkat kedua tangan kita, come on. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Dia yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mujizat-Mu nyata pada setiap kami, amin. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu adalah nyata to each and every one of us. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau begitu baik terhadap kami Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu ditambahkan setiap harinya kepada kami. And we want to thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Juru Selamat kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Yes Lord, hanya namamu yang kami tinggikan Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah dan terima semua kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau in control in our life. Thank you Jesus. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Come on church. Help within your love, the wind and wave will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. Through the valley I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak love to me again, for I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you are in control. You are in control. We believe it, you are in control. Jesus, we need you, Lord.
Come on. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. Trust, I will trust in only you. No one can add to your perfection. We believe in your beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. Jesus, lift my hands to heaven, give my heart surrendered, throw my soul again. You are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and take them. You are found my rest. Come on, church. Lead my hands to heaven, give my heart surrendered, throw my soul again. You are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and take them. You have found my rest. You are in control. You have found my rest. You're in control. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. I need you, God. Pour out the pages. I'm standing on your faithfulness. Thank you, Jesus. Oh God, come on, sing. Oh God, I need you. Oh God, I need you now. How I need you. We need you, Lord. The pages. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Pour out the pages. I'm standing on your faithfulness. Amen. On your faithfulness. Come on, church. One more time. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Pour out the pages. I'm standing on your faithfulness. Come on, church. Oh God, my God, I need you. We need you, Lord. Ora,
Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak yang paling Engkau kasihi. Engkau telah mencurahkan kasih-Mu yang besar melalui Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Roh Kudus sekarang ada di dalam kami, menghibur kami, menolong kami, menuntun kami kepada segala kebenaran. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus menuntun kami dalam hidup kami, maka damai sejahtera kami seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan keturunan kami, anak cucu kami akan diberkati dan tetap tinggal sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Sudah siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 48 ayat 17 ayat 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi saya percaya ayat ini juga berbicara untuk orang percaya. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga berbicara untuk orang percaya. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Katakan bersama saya mengajar. Amin. Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Banyak di antara saudara yang tidak menyadari kalau Tuhan mengajar saudara apa yang Tuhan ajarkan itu memberikan faedah. Memberikan keuntungan buat saudara, buat saya. Bagaimana caranya Tuhan mengajar saudara? Dengan apa Tuhan mengajar saudara sehingga mendatangkan faedah, keuntungan buat saudara? Dengan apa? Ingat baik-baik apa yang Allah katakan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kamu akan mendapatkan faedah, kamu akan mendapatkan keuntungan. Jadi bagaimana caranya Tuhan mengajar saudara? Supaya saudara mendapatkan keuntungan, dengan apa dia mengajar saudara? Dengan firman-Nya. Amin. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah, memberikan keuntungan. Semua yang Tuhan ajarkan untuk kebaikan saudara. Dengan apa Tuhan mengajar saudara? Dengan firman-Nya. Sekali lagi saya ulangi, dengan firman-Nya. Jadi apapun yang Tuhan ajarkan, melalui firman yang saudara baca, melalui firman yang kamu dengar, itu semuanya mendatangkan faedah, keuntungan buat saudara. Bukan faedah atau keuntungan buat Tuhan, bukan. Tuhan tidak pernah kekurangan satu apapun. Alkitab saudara ditulis untuk mendatangkan faedah atau keuntungan buat saudara. Semuanya buat kebaikan saudara, bukan buat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan satu apapun. Semuanya untuk memberikan faedah, keuntungan buat saudara. Jadi tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Khususnya di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tempatkan dirimu di sana. Itu semua mendatangkan faedah, keuntungan. Amin. Seperti yang saya selalu sampaikan sama saudara. Di dalam Alkitab saudara ada kitab Amsal. Ada 31 pasal.
baca kitab Amsal 1 hari 1 pasal. Selain kamu punya program untuk baca Alkitab, selain kamu baca renungan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan di YouTube atau dimanapun, tempatkan dirimu, baca kitab Amsal 1 hari 1 pasal. Itu hikmat Tuhan. Ada berbagai macam hikmat Tuhan. Ditulis oleh Salomo yang menerima hikmat Tuhan. Dan waktu Salomo menerima hikmat Tuhan, Alkitab berkata, dia menjadi orang yang paling berhikmat. Amin. Tempatkan dirimu di bawah kitab Amsal. Saya menempatkan diri saya di bawah kitab Amsal. Selain saya punya program untuk membaca firman Tuhan. 1 pasal 1 hari. 31 pasal. Setiap hari sesuai dengan tanggalnya. Tanggal 1, Amsal pasal 1. Tanggal 2, Amsal pasal 2. Apapun masalah, tantangan, pergumulan yang kamu hadapi, Tuhan akan memberikan hikmatnya melalui firman yang kamu baca. Melalui firman yang kamu dengar. Dan ini semua mendatangkan faedah. Mendatangkan keuntungan buat saudara, buat saya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi hal yang pertama yang harus saudara ingat. Apapun yang Tuhan ajarkan melalui firman yang kamu dengar, melalui firman yang kamu baca. Selalu mendatangkan faedah. Semuanya untuk kebaikan saudara. Bagaimana caranya? Melalui firman-Nya. Dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Katakan bersama saya, menuntun. Jadi Tuhan bukan hanya mengajar, tapi Tuhan juga menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Bagaimana caranya Tuhan menuntun saudara? Dengan rohnya. Dengan roh kudusnya. Jadi Tuhan menuntun saudara di jalan yang harus kau tempuh dengan roh kudus yang ada di dalammu. Yang selama ini kita pelajari. Roh Kudus menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi perhatikan baik-baik. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah melalui firman-Nya. Dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh dengan roh kudusnya. Jadi saudara bisa lihat di sini. Firman Tuhan berjalan bersama-sama dengan roh kudus. Kita tahu Yosua. Sebelum Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa Yosua sudah dipenuhi oleh roh kebijaksanaan. Tapi sekalipun Yosua sudah dipenuhi oleh roh kebijaksanaan, Tuhan tetap berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan, dan kau akan beruntung. Jadi Roh Kudus selalu berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi, tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan, firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi perhatikan baik-baik, prinsip yang pertama. Tuhan bisa mengajar dan menuntun saudara secara langsung dari dalam. Bagaimana caranya? Melalui firman-Nya dan oleh roh-Nya. Ini prinsip yang pertama. Pegang baik-baik ini. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan mengajar saudara dan menuntun saudara. Bagaimana caranya dia mengajar menuntun kamu? Melalui firman-Nya oleh roh-Nya yang ada di dalammu. Dia bisa mengajar, dia bisa menuntun kamu secara langsung. Melalui firman-Nya oleh roh-Nya yang ada di dalammu. Amin. Yang kedua, Tuhan bisa juga mengajar dan menuntun kamu dengan memakai orang-orang. Orang lain. Tapi prinsipnya tetap sama. Kalau Tuhan memakai orang lain untuk mengajar, menuntun saudara, dia juga mengajar, menuntun kamu melalui orang lain, melalui firman-Nya dan oleh roh-Nya. Itu sebabnya pastikan waktu kamu diajar orang lain, dituntun orang lain, pastikan orang itu menuntun kamu dengan firman-Nya dan oleh roh-Nya. Pastikan itu. Waktu kamu diajar orang lain, waktu kamu dituntun orang lain, pastikan kamu merasa Tuhan sedang mengajar, menuntun saya melalui firman-Nya dan oleh roh-Nya. Itu sebabnya betapa pentingnya
Kamu tergabung dalam care group, betapa pentingnya kamu datang ke gereja. Di sini ada orang-orang yang selalu menempatkan dirinya di bawah firman Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam mereka. Jangan itu pegang prinsip yang pertama. Tapi terkadang waktu Tuhan mengajar kita, Tuhan menuntun kita, terkadang kita suka mengabaikan. Dan Tuhan bisa pakai orang lain. Amin. Untuk mengajar, menuntun kamu. Dengan apa? Sama prinsipnya. Dengan melalui firman-Nya oleh Roh-Nya. Jadi pastikan orang yang datang sama kamu, yang mengatakan dia kawan sekerja Allah, yang mau mengajar kamu, menuntun kamu, pastikan apa yang kamu dengar dari dia adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Dan cek dengan Roh Kudus yang ada di dalammu. Karena Roh Kudus yang dalam dia, Roh Kudus yang dalammu adalah sama. Cek. Bagaimana cara ngeceknya? Ada damai sejahtera atau tidak? Itu yang kamu bisa rasakan. Kalau dia berkata sesuatu yang tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan merespon, kamu damai sejahtera. Tapi kalau dia mengatakan sesuatu yang, atau menyuruh kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan merasakan, Roh Kudus akan merespon. Kamu akan merasakan, kok gak damai sejahtera ya? Jangan. Begini caranya Roh Kudus menuntun kamu. Begini caranya kamu mengambil keputusan yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi apapun masalah, tantangan, pergumulan, kamu bisa datang sama orang-orang percaya lainnya. Mereka adalah kawan-kawan sekerja Allah. Di care group, ada kingdom friends, ada leader di sana. Di gereja ada pastor, ada leader. Kamu bisa datang, berdiskusi sama mereka. Minta pendapat sama mereka. Barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Sebelum ambil keputusan, datang. Tanya, gimana kalau begini-begini? Tampung masukan mereka. Kalau bagus sesuai dengan firman Tuhan dan kamu merasa damai sejahtera, kamu tampung. Sebelum kamu putuskan, kamu berdoa sama Tuhan. Amin. Damai sejahtera enggak? Damai sejahtera ambil. Enggak damai sejahtera, jangan ambil. Jangan. Sekalipun kamu berpikir, oh ini opportunity yang bagus nih, gak datang kedua kali. Jangan. Jangan. Karena Roh Kudus sudah menuntun kamu. Memberikan rasa tidak damai sejahtera. Kalau kamu gak ngerti juga, nanti Tuhan bisa kasih penglihatan. Penglihatan yang terakhir. Itu terakhir sekali penglihatan. Jangan bergantung sama penglihatan. Itu terakhir. Begini caranya Tuhan menuntun kamu. Begini caranya Tuhan mengajar kamu. Amin. Melangkah. Tuhan, saya mau kerja di mana ya Tuhan? Kirim CV. Datang dipanggil interview. Tanya gimana cara kerja di sini, gimana gajinya, gimana bonusnya, jam kerjanya. Tanya. Kamu bisa ngerasain. Atmosfer di kantor itu, kamu bisa ngerasain. Cara kerja di kantor itu, kamu bisa ngerasain. Kayaknya Roh Kudus bisa respon. Kayaknya enggak deh. Kamu gak cocok di sini. Rasain, di sini kayaknya kamu gak cocok di sini. Di sini tekanannya terlalu enggak, kamu gak cocok di sini. Di sini, wah ini kayaknya cocok. Yang kedua cocok, kamu berdoa lagi antara dua ini. Yang mana yang paling damai sejahtera? Beginilah caranya Roh Kudus menuntun kamu. Beginilah caranya kamu mengambil keputusan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku. Amin. Memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Apa yang terjadi? Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah ada habisnya. Dan anak cucumu, keturunanmu akan tetap diberkati dan terus ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kamu belajar sesuatu hari ini? Saya rindu jemaat Bethesda adalah jemaat yang dewasa, bertumbuh, tahu bagaimana caranya mengambil keputusan. Bukan diombang-ambing. Oke, minggu depan kita akan belajar, Tuhan memang kasih pengajar, penginjil, gembala,
nabi, rasul, tapi semuanya itu, nanti kita akan belajar minggu depan, semuanya itu untuk membuat kamu bertumbuh ke arah Kristus. Bukan membuat kamu beralih dari Kristus, tapi membuat kamu bertumbuh kepada Kristus. Oke, minggu depan kita akan sama-sama belajar. Diberkatilah saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana mengambil keputusan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Satu hal yang kami mengerti, yang akan kami pegang, prinsip ini. Engkau akan mengajar kami. Engkau akan menuntun kami melalui firman-Mu oleh Roh Kudus yang ada di dalam-Mu. Secara langsung. Itu sebabnya biarlah anak-anak-Mu di tempat ini mereka selalu menempatkan diri mereka di bawah firman Kristus. Dan memberikan diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Engkau juga memakai orang-orang lain Tuhan. Orang-orang percaya tentunya. Menjadi kawan sekerja-Mu. Untuk juga mengajar, menuntun kami. Prinsip yang sama melalui firman dan oleh Roh-Mu Tuhan. Dan Engkau juga akan menuntun kami ketika kami melangkah. Engkau akan menuntun kami Tuhan. Engkau memberikan kesaksian kepada kami. Kami bisa merasakan ada damai sejahtera atau tidak ada damai sejahtera. Yang menjadi patokan kami untuk mengambil keputusan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami mengikuti pimpinan-Mu dalam segala sesuatu. Bahkan dalam mengambil keputusan. Maka damai sejahtera kami. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami terus berlimpah. Seperti gelombang laut yang tidak pernah ada habisnya. Dan anak cucu kami, keturunan kami Tuhan. Akan tetap untuk selama-lamanya. Diberkati Tuhan. Menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Ivan. Pastikan yang kita dengar adalah firman Kristus. Amin. Cek dalam hati saudara. Ketika saudara mendengarkannya, saudara terima damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. The Savior of the world has a breath. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama. Seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat. Dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Kau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit dan penderitaanku disembuhkan. Hari ini aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sambil angkat kedua tangan kita katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah mencurahkan kasih-Mu yang besar melalui Roh Kudus yang Engkau anugerahkan kepada kami. Roh Kudus-Mu ada dalam kami hari ini, menuntun kami, menghibur kami, menolong kami, dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menuntun, Engkau mengajar kami secara langsung dari dalam kami, melalui firman-Mu dan oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami mengerti Tuhan, seringkali, bahkan terkadang, bahkan seringkali, kami mengabaikan firman-Mu, kami mengabaikan tuntunan-Mu. Itu sebabnya Engkau juga memiliki kawan-kawan sekerja yang menuntun kami, yang juga bisa mengajar kami. Tetap melalui firman-Mu dan oleh Roh-Mu Tuhan. Itu sebabnya kenapa kami berkumpul di gereja hari ini. Bersekutu, eklesia, berkumpul. Ada orang-orang yang selalu berjalan dengan firman Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus. Engkau bukan hanya menuntun kami dari dalam. Engkau juga terkadang ketika kami mengabaikan, Engkau memakai orang-orang untuk menuntun kami Tuhan. Itu sebabnya tetap ketika ada orang menuntun kami, hanya firman-Mu Tuhan dan hanya oleh Roh-Mu Tuhan, kami bisa merasakan secara langsung Engkau yang menuntun dan mengajar kami. Damai sejahtera-Mu Kau tinggalkan bagi kami. Semua ukurannya dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan hikmat kepada kami untuk mengambil keputusan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semuanya selalu berpatokan kepada firman-Mu dan damai sejahtera yang Roh Kudus berikan yang ada dalam kami. Dan lebih daripada itu, Engkau menuntun kami Tuhan. Di saat kami melangkah, Engkau menuntun kami. Di saat kami mengambil keputusan, Engkau menuntun kami. Di saat kami harus memilih, Engkau menuntun kami. Ya, tidak. Ya, boleh. Tidak boleh. Dan boleh. Dan biarlah kami menempatkan diri kami selalu di bawah firman Tuhan. Mengikuti tuntunan yang ada dalam kami. Dengan mengacu kepada damai sejahtera dan tidak ada damai sejahtera dalam kami. Kami percaya Tuhan ketika kami memberikan diri kami dituntun oleh Roh Kudus. Maka damai sejahtera kami seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah ada habisnya. Dan lebih daripada itu Tuhan, anak cucu kami, keturunan kami akan diberkati dan tetap sampai selama-lamanya. Dan hidup kami akan selalu memuliakan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terima berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.